Pendahuluan, bahasa Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Bahasa Indonesia yang sekaligus menjadi identitas kebangsaan Indonesia mengembang dua fungsi istimewa, yaitu bahasa negara dan bahasa nasional. Indonesia kaya akan berbagai kepercayaan, suku, budaya, dan bahasa. Bahasa kita, bahasa Indonesia, memiliki berbagai ragam, sehingga dalam menggunakan bahasa terkadang harus menyesuaikan dengan bidang dan keadaan tertentu. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan standar. Ragam ini terbagi atas 3 standar, di antaranya ragam standar, semi-standar, dan non-standar. Di antara ketiga ragam tersebut, terdapat perbedaan yang didasarkan atas hubungan antar pembicara, topik yang dibahas, lingkungan saat pembicaraan terjadi, dan medium yang digunakan. Yang kedua, ada ragam bahasa berdasarkan media, di mana terdiri atas 2 macam, di antaranya ragam lisan dan ragam tulisan. Yang ketiga ada ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Seperti namanya sendiri, ragam bahasa ini ditinjau dari topik yang dibicarakan. Topik pembicaraan sangatlah banyak, misal bisnis, agama, sains, hukum, kesehatan, sosial, dan lainnya. Yang keempat, ada ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Pada ragam bahasa ini dibedakan menjadi beberapa macam, seperti ragam bahasa terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Problematika bahasa Indonesia. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku dan semakin merebak dalam proses komunikasi masa kini. Karena adanya bahasa gaul atau bahasa tidak baku yang lebih mudah digunakan membuat mereka melupakan kaidah bahasa yang sesungguhnya. Namun, di balik sisi buruk yang timbul dari penggunaan bahasa Indonesia di masa sekarang, kita bisa menambah kosakata baru yang sebelumnya kita tidak ketahui, dan penguasaan bahasa kita menjadi lebih luas juga bisa memudahkan bagi orang-orang yang sedang mempelajari bahasa Indonesia. Problematika bahasa Indonesia yang kedua, penggunaan bahasa asing pada produk atau barang dalam negeri. Permasalahan yang kedua ini adalah banyaknya iklan produk dalam negeri yang menggunakan bahasa asing. Meskipun dalam berbicara masyarakat masih menggunakan bahasa Indonesia yang berlaku, tetap saja kehadiran bahasa asing dalam hal ini sangat berpengaruh. Apalagi semakin hari semakin bertambah banyak produk dalam negeri yang menggunakan bahasa asing. Sehingga baik disadari atau tidak, dan baik secara perlahan atau tidak, perkembangan bahasa Indonesia semakin hari semakin berkurang apabila tidak diimbangi dengan penerapannya di segala aspek kehidupan kita. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ragam dan problematika bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia memegang peran penting dalam membentuk pribadi manusia yang lebih baik ke depannya, serta bermanfaat bagi perkembangan serta kemajuan manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.